Apakah media sosial itu cenderung menipu, Pak? Ya, entahlah seperti apa era saat ini. Memang media sosial itu memang ya semacam sebuah pisau bermata dua, bisa positif dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Hikmah. Kali ini kita sedang membahas mengenai materi-materi yang biasanya kita pakai untuk bimbingan remaja usia sekolah. Kita menamainya Bruce Reborn. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai remaja dan dunia digital atau remaja yang sibuk bermedia sosial. Sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini Bapak Siswono. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Bapak Siswono ini merupakan penyuluh yang menjadi pengurus di kepengurusan IPARI Provinsi. Hanya saja Bapak Siswono ini tugasnya bertempat di KUA Kepong Baru. Baik, bisa kita mulai Bapak? Monggo, silahkan. Nah, Jadi, sebelum dimulai, bisa saya tanya dulu? iya Bapak? Karena kan tahu saya Bruce itu kan Bruce reguler gitu ya. Kenapa dinamai Bruce Reborn? Bruce Reborn itu maksudnya Bruce kembali hadir, tapi dalam model yang tidak biasa, tidak klasikal, tapi dalam model modern podcast seperti ini. Oh, ya, yeah. Oke. Jadi di era saat ini, setiap orang itu kan pasti setiap detiknya itu memegang ponsel, Pak. Mulai dari mereka belajar lewat ponsel, bermain, atau bahkan curhat, gitu. Tapi kadang rasanya tuh kayak kita tuh capek di dunia digital gitu loh. Nah, kenapa sih Pak kok bisa kayak gitu? Ya, memang semua orang tidak, era saat ini tidak lepas dari itu, dari HP, dari media sosial itu. Di media sosial itu seolah-olah seperti ada dunia yang berbeda dari dunia nyata kita. Terkadang orang bisa beda karakter ketika di media sosial. Di media sosial yang luar biasa dengan pemikiran-pemikirannya. Namun ketika di dunia nyata cenderung diam, cenderung tertutup, tidak terbuka. Terkadang orang itu lebih akrab di media sosial daripada di dunia nyatanya. Apakah media sosial itu cenderung menipu, Pak? Ya, entahlah seperti apa era saat ini. Memang media sosial itu memang ya semacam sebuah pisau bermata dua, bisa positif dan negatif. Iya. Orang bisa belajar, bisa berkreativitas, bisa mempermudah pekerjaan, termasuk kegiatan semacam ini. Bruce ini mestinya kan klasikal datang ke sekolah-sekolah. Di situ hanya menjangkau maksimal 50 anak. Iya. Padahal tantangannya itu kan mestinya menyentuh ke semua anak. Benar. Maka dengan media sosial ini ada banyak kemudahan-kemudahan. Namun di balik itu ada hal-hal yang negatif juga yang terkadang disalahgunakan oleh para remaja, di mana dia ingin menunjukkan jati dirinya sebagai seorang remaja, ingin diakui, maka membuat konten-konten yang kadang dalam tanda negatif ya, konten-konten yang tidak baik. Tujuannya adalah ingin dapat like, dapat follow, dapat apresiasi dari media sosial ini. Ini adalah dua hal tantangan yang luar biasa. Kalau kita, teman-teman penyuluh, bisa mengendalikan ini, saya yakin nanti lebih efektif daripada mungkin nanti kita sampaikan lewat kelas-kelas, lewat ke sekolah-sekolah, memakan waktu, tempat, biaya. Saya kira itu dengan pengendalian dengan media sosial ini. Orang seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa orang secara dunia nyata dan media sosial kadang berbeda gitu kan. Artinya kita itu tidak jujur gitu kan di media sosial. Kadang kita tidak jujur, kadang kita memakai topeng begitu.
mengapa orang-orang itu memilih menjadi orang lain, Pak, di media sosial? Ya, kembali kepada nalurinya jati diri remaja itu yang ingin mendapatkan pengakuan, ya, pengakuan dari lingkungannya, yang di dunia nyata dia tidak dapatkan hal itu. Dia tidak mendapatkan apresiasi mungkin dari lingkungannya, dari orang tuanya yang cenderung menyalahkan, cenderung menjustifikasi tidak baik kepada perilakunya, sehingga dia berusaha mencari dunia lain dari dunia yang nyata ini, ya, ke dunia media sosial. Di situ dia mungkin lebih diterima, lebih dihargai, lebih diapresiasi, sehingga dia merasa di situ dia dapat tempat, sehingga dia lebih nyaman, ada kenyamanan di media sosial daripada di dunia nyata. Kalau dari sisi agama nih Pak, apa tanggung jawab kita di dunia digital gitu? Kadang kita kan kayak misalnya ada posting apa, terus kita ngetik-ngetik komen apa gitu, kita nggak sadar gitu. Ternyata aktivitas kita di media sosial itu kadang bisa berdampak besar, Pak. Baik, jadi tanggung jawab kita sebagai penyuluh, di mana kita ingin menyampaikan agama kepada masyarakat. Dalam upaya ini tentunya kita berupaya paling tidak memengaruhi mereka, mengisi konten-konten dengan dasar agama, dengan latar belakang agama, konten-konten dengan background agama, namun terkadang tidak juga harus murni agama, karena itu mungkin agak tidak diterima oleh para kalangan remaja ini. Maka kita harus bisa mungkin menyampaikan materi-materi keagamaan itu tentu dengan model konten yang bersifat menarik, bersifat konten-konten itu menjadikan mereka termotivasi, konten-konten yang memotivasi kepada para remaja ini bagaimana mengelola kehidupan ini, bagaimana jati diri kehidupan, bagaimana sebenarnya hidup di dunia ini, sehingga mereka termotivasi, dan puncaknya adalah bagaimana mereka menjadi orang-orang yang taat beragama. Tentunya itu yang ingin kita capai. Kalau dari sudut pandang remajanya, Pak, si remaja itu dia tanggung jawabnya di dunia digital itu bagaimana gitu? Sebagai remaja itu loh, dia bermedia sosial itu harusnya seperti apa gitu? Kalau hal itu mungkin ya kembali kepada pribadinya remaja itu, sehingga remaja itu kadang ya dia cenderung bagaimana jati dirinya itu diapresiasi, dikuasai, maka ya hal yang positif lah tentunya yang diakses. Yeah. Nah, gimana Pak kalau misalnya si remaja ini dia mulai kecanduan digital gitu? Misalnya tidak ada hari tanpa HP atau ketika ada waktu ya, iya, waktu yang luang tanpa HP. Benar sekali. Terus ketika misalnya lagi belajar gitu misalnya Pak, terus HP-nya bunyi ting tung gitu, terus dia fokusnya menurun, terus atau tidurnya terganggu, misalnya sebelum tidur itu dia scrolling sampai akhirnya dia kualitas tidurnya terganggu karena itu. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi bagaimana tipsnya remaja agar benar-benar lepas dari HP tadi, itu tentunya lebih berbanyak pada aktivitas-aktivitas fisik ya, aktivitas-aktivitas yang tidak bergantung pada HP. Jadi untuk awal ketika sudah yang namanya kecanduan HP itu, maka harus lepas dulu dari, mungkin tidak bisa langsung frontal begitu lepas HP, tidak mungkin,
Tapi ya mungkin ketika ada waktu-waktu tertentu yang kita upayakan untuk lepas dari HP atau medsos tadi. Jadi ketika belajar kita pinggirkan HP-nya dulu, fokus belajar berapa menit, mungkin 1 jam lepas dari HP, sehingga fokus di belajarnya tadi. Baik Bapak, apa langkah praktis supaya dunia digital itu menjadi ruang pahala bagi remaja, bukan cuman kubangan dosa gitu Pak? Di media sosial itu paling mudah mengakses sebetulnya berbagai ilmu. Di situ kan seperti lautan. Sebetulnya ya kembali kepada diri remaja, kecenderungannya tadi. Kalau kecenderungannya untuk berbuat positif, kebaikan, ya maka media sosial itu bisa jadi sumbernya ilmu, pengetahuan. Contohnya mendengarkan podcast kita ini ya Pak ya, sumber ilmu. Jadi banyak sumber-sumber ilmu yang ada di media sosial yang bisa digali dari remaja itu. Kemauan-kemauan, ya, kemauan-kemauan untuk berbuat lebih baik, memperbaiki, contoh tutorial-tutorial, berkreativitas, itu bisa didapat dari media sosial. Dan itu merupakan kebaikan-kebaikan. Ya. Artinya tidak hanya dosa yang didapat, namun pahala dari ilmu-ilmu, belajar ilmu itu dari media sosial tadi. Sehingga ada banyak kebaikan yang diterima oleh para remaja. Namun banyak konten yang mengarah negatif. Dan itu juga disukai. Ini yang Nah itu tantangan kita ya Pak ya. Banyak tantangan kita untuk menjadi pembersih konten-konten sampah itu. Ya, kalau konten kebaikan, ceramah atau mesti ya di skip, nggak akan di. Tapi kalau ada yang unik-unik, nah kita harus bisa bagaimana menarik remaja bisa cenderung kepada konten positif. Biasanya tuh orang mencari sebuah konten itu karena dia kan butuh konten itu gitu kan Pak. Yeah. Tertarik, butuh, merasa perlu melihat itu gitu. Nah, bagaimana tantangan kita sebagai penyuluh untuk membuat konten yang dimana remaja ini jadi perlu dan butuh? Nah ini yang menantang ya, dimana harus membuat konten yang menarik. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman penyuluh, bagaimana kita berkreasi, membuat animasi atau membuat video-video pendek yang berisi motivasi, ajakan, yang tidak secara langsung bisa mengarahkan mereka kepada kebaikan. Intinya dimodifikasi, modifikasi konten. Walaupun isinya itu sama, kalau disampaikan dengan secara letterlek mungkin membosankan dan tidak, disampaikan secara apa adanya itu membosankan dan tidak menarik. Tapi kalau dengan dibungkus dengan hal-hal yang menarik, saya yakin nanti juga akan membuat ketertarikan para remaja. Definisi kebaikan sendiri itu seperti apa Pak? Kebaikan itu sebagaimana Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi walaupun hal-hal yang remeh kecil-kecil, asal itu bermanfaat bagi orang lain, itu kan kebaikan. Termasuk di konten-konten media sosial itu, walaupun hal-hal yang kecil ya, dan itu terkadang memberikan manfaat kepada orang lain, seperti tutorial atau lain sebagainya, itu tentunya adalah sebuah kebaikan. Artinya di situ nanti tidak hanya menyebar hal-hal yang negatif, kemaksiatan, namun juga menyebar kebaikan tadi. Bagaimana kita tahu Pak konten kita itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Tentunya kembali kepada pengendaliannya tadi. Tujuan kita membuat konten itu kan mestinya kan sudah
sudah kita tetapkan arahnya seperti apa. Tapi kalau remaja itu kadang ya dia hanya kecenderungannya bagaimana dia biasa diakui, biasa bisa di ini ya Pak, eksistensi diri. eksistensinya dia, ya. Apa pesan Bapak untuk remaja supaya tetap beriman dan beradab di dunia digital ini yang cepat berubah dan yang sangat fluktuatif gitu? Tentunya adalah para remaja adalah kesadaran diri bahwa kita ini adalah manusia yang tidak lepas dari pengawasan yang maha kuasa. Artinya di dunia ini tidak hanya diawasi oleh media sosial, namun ada pengawasan yang super, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menyadari hal itu, maka semua apa yang kita lakukan tidak lepas dari catatan-catatan Zat yang Maha Kuasa tadi. Al-yauma, pada hari itu, nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan-tangan ini akan berbicara, kaki-kaki akan bersaksi. Ketika ada kesadaran seperti itu, tentunya kebaikan-kebaikan akan disampaikan melalui media sosial ini, karena pahala di media sosial itu bisa luar biasa. Kebaikan ketika dilihat oleh satu orang menjadi satu kebaikan, namun kalau di media sosial yang melihat adalah jutaan, maka menjadi jutaan kebaikan. Nah, itu mestinya harus kita sadari seperti itu. Dan itu tidak lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bapak untuk sesi kali ini. Sama-sama. Layar bukan cermin, tapi panggung. Like bukan cinta, tapi sinyal butuh diterima. Bagaimana kita bisa bermedia sosial dengan bijak? Sampai jumpa di episode selanjutnya.